Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bikin video ya. Ini tuh tentang cara menghitung umur kehamilan. Jadi kan di soal UKOM maupun SKB CPNS Bidan ya, itu tuh banyak banget ya keluar soal tentang menghitung umur kehamilan. Nah, nanti di sini aku akan memaparkan cara menghitung umur kehamilan dengan berbagai cara. Tentunya ada yang manual, ada yang cara cepat. Nah, sebelum ke cara cepat nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman cara manualnya dulu, biar teman-teman yang mungkin lupa tuh tahu konsepnya terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Takutnya kalau misalnya langsung ke cara cepat, nanti kalau misalnya teman-teman menemui soal di mana sih pembuat soal itu muter-muterin tuh kasusnya, jadi teman-teman tuh bingung. Nah, karena kalau misalnya teman-teman udah tahu konsepnya, insya Allah nanti kalau misalnya dapat soal model apapun, insya Allah teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga nggak cuma buat teman-teman ngejawab soal UKOM maupun SKB, tapi kan ini juga buat teman-teman bidan. Kan ini keseharian ketika menghadapi atau menemui pasien ibu hamil itu kan pasti diminta ya di buku KIA-nya ditulis berapa umur kehamilannya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu kan berarti aneh gitu ya kan, teman-teman harus tahu karena teman-teman kan bidan. Jadi nanti aku akan kasih tahu cara menghitungnya gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe nih terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan biar aku lebih semangat lagi nih buat video-video materi pembelajaran maupun tentang kebidanan buat teman-teman semuanya maupun percepatan. Nah, dan jangan lupa buat follow Instagram maupun TikTok aku karena di sana aku juga upload tentang materi-materi kebidana, tentang percepatan dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum gabung di grup UKOM Kebidanan maupun SKD CPNS Bidan, silahkan bergabung. Untuk linknya udah aku cantumin di description box. Di sana aku sering share soal-soal polling, dimana teman-teman nanti di sana bisa berlatih ya. Oke, langsung aja ke materinya ya teman-teman ya. Nah, menghitung umur kehamilan buat teman-teman yang di kampus mungkin pernah dapat materi ini ya. Nah, di sini aku juga akan ulas kembali kalau mungkin yang belum dapat. Simak sampai habis ya videonya ya. Nah, jadi menghitung umur kehamilan itu ternyata ada banyak cara. Mungkin beberapa teman-teman taunya menghitung umur kehamilan itu cuma pakai HPHT gitu ya. Tapi ternyata ada banyak caranya loh. Nah, caranya apa aja sih? Nah, di sini nanti aku akan spill ya. Jadi caranya itu bisa pakai HPHT. Nanti akan aku kasih tahu untuk cara manualnya dan cara cepatnya ya teman-teman ya. Untuk yang HPHT nanti di slide selanjutnya. Kemudian cara selanjutnya yaitu menggunakan tinggi fundus uteri ya, palpasi itu teman-teman ya. Misalnya yang habis ngepalpasi pakai Leopard dulu teman-teman ya. Teman-teman kan pasti kalau menemui pasien ibu hamil melakukan palpasi, kemudian ketemu tuh misalnya 1-2 jari di atas simfisis. Nah, itu berarti kan umur kehamilannya 12 minggu. Nah, untuk tabel-tabel itu kan banyak banget ya beredar di Instagram, di TikTok, di Google, banyak banget. Nah, silahkan teman-teman yang lupa bisa ingat-ingat kembali untuk yang TFU palpasi. Kemudian cara menghitung umur kehamilan bisa juga pakai TFU McDonald. Bacanya gimana sih? Namanya gitu ya, McDonald. Terus bisa juga pakai quickening atau gerakan janin pertama kali. Biasanya kalau di soal UKOM maupun SKB CPNS Bidan seringnya itu tuh diketahui HPHT-nya, terus kita diminta menghitung umur kehamilan. Nah, kalau misalnya cuma diketahui TFU McDonald-nya, kira-kira teman-teman mau jawab gimana? Kalau misalnya cuma diketahui gerakan janin pertama kali, nah teman-teman nanti mau jawabnya gimana? Nanti akan aku jelaskan di videoku kali ini, jadi simak sampai habis ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau teman-teman di puskesmas atau mungkin di poli atau mungkin di klinik kan seringnya bidan ngehitung umur kehamilannya kan pakai ini kan ya. Ini kan lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman di poli atau di klinik atau di PMB tidak
ininya kebetulan hilang gitu. Dan teman-teman terpaksa harus menghitung secara manual maupun cara cepat. Kalau manual kan kelamaan, nanti akan aku kasih tahu cara cepatnya. Nah biasanya kan pakai kayak gini ya. Nah pakai kayak gini, kemudian nah ini untuk aku kasih tahu dari cara manualnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Untuk contoh soalnya kayak gini, dan ini sering banget keluar di soal-soal hukum maupun SKB, jadi teman-teman simak baik-baik. Oke. Soalnya berbunyi kayak gini teman-teman. Nyonya M datang ke puskesmas tanggal 7 Mei 2017 untuk memeriksakan kehamilannya. Nyonya M mengatakan HPHT-nya tanggal 12 Desember 2016. Tentukan umur kehamilannya. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu apa itu HPHT, HPHT adalah hari pertama head terakhir. Aku pernah ngejelasin ini cara nentuin HPHT di videoku tentang cara menghitung masa subur. Itu aku pernah cantumin cara gimana menentukan HPHT. Buat teman-teman yang masih lupa ingat, bisa ditonton dulu ya videoku. Nah kalau menulis soal kayak gini gimana ya caranya? Oke, kita lihat dulu. Langkah yang pertama adalah teman-teman tentukan dulu Pak sebagai patokan awalnya. Patokan awalnya adalah HPHT ya teman-teman ya. Jadi cara satu dengan cara yang lain itu berbeda. Kalau cara manual, langkah pertama teman-teman tentukan patokan awalnya dulu, yaitu HPHT-nya. Nah di soal kan udah ada tuh ya, HPHT-nya itu kan tanggal 12 Desember 2016. Ya ampun, ini aku tuh tadi mau ganti 2016, lupa ini ya teman-teman ya, mohon maaf belum sempat diganti, ini 2016. Oke. Jadi 12 Desember 2016. Nah kemudian langkah keduanya teman-teman tentukan tanggal datangnya. Nyonya M ini kan datangnya tanggal 7 Mei 2017 ya, berarti ini aku salah lagi, tadi mau ganti juga lupa nih, mohon maaf ya teman-teman ya. Gini ya, gini 7 Mei. Mei kan bulan kelima ya. Kemudian langkah 3 kita buat tabelnya. Oke, habis ini aku mau buat tabelnya. Teman-teman bisa simak baik-baik, boleh sambil ngemil, sambil minum ya, santai aja, nggak usah terlalu sepaneng biar mudah untuk mencernanya ya. Nah, kita buat tabel kayak gini teman-teman ya. Tadi aku bilang kita tentukan patokan awal HPHT-nya 12 Desember 2016 ya teman-teman. Ini patokan awal maksudku ini. 12 Desember kita tulis di sini. 12 Desember ya. Kemudian ini tanggal datangnya itu kan ini ya teman-teman ya, 7 Mei. Nah, nanti kita tuh bakal nyari sampai Mei ya, karena si ibu kan datangnya 5 Mei gitu ya. Kita akan cari berapa umur kehamilan dari ibu hari pertama head terakhir sampai datang di bulan Mei ini ya, kayak gitu ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah pelan-pelan aja ya. Oke, sengaja ini aku kosongi, akan aku tulis manual ya biar teman-teman paham. Oke, yang pertama ini kan teman-teman udah cari nih patokannya bulan 12. Bulan 12 di sini adalah maksudnya Desember. Untuk tanggalnya teman-teman nggak usah tulis, nanti bingung gitu ya. Kemudian kita tulis di tabel ada minggu, ada harinya ya. Kemudian untuk keterangannya gini teman-teman, bulan 12 itu ya, itu kan ada 31 hari ya kan. It's 31 hari nih di sini ya, 31 hari. Nah karena kenapa kok dikurangin 12 ya, ini kenapa kok dikurangin 12 ini dapatnya dari sini teman-teman, dapatnya dari ini karena HPHT-nya 12 Desember gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman paham ya kan. HPHT-nya 12 Desember berarti dalam satu bulan Desember itu kita kurangin 12 hari ya, kita dapat nih 19 hari ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Emang kalau cara manual ini butuh apa ya, butuh pemahaman yang lebih. Kalau misalnya nggak fokus sekali itu nanti akan bingung. Nah gitu, sebelum kita ke cara cepat aku kasih manual dulu ya biar teman-teman paham. Jadi paham ya sampai sini ya. Desember itu satu bulannya ada 31 hari, kita kurangin 12 hari karena si HPHT ibunya kan
tanggal 12. Misal lagi ya, ini soal lain. Misalnya HPHT si ibunya tanggal 15 Desember. Berarti di keterangan ini nanti beda lagi, 31 dikurangi 15 hari karena HPHT-nya adalah tanggal 15. Kita sesuaikan dengan HPHT. Seperti itu ya teman-teman ya, karena HPHT-nya 12 Desember, makanya 31 dikurangi 12 hari. Ya. Ketemulah 19 hari. Ya. 19 hari itu ya teman-teman ya, 19 hari itu berapa minggu sih ya? Satu minggu itu kan ada 7 hari. Kalau 19 hari berarti kan ada 2 minggu ya, ada 2 minggu, sisanya 5 hari gitu. Nah kita patokannya itu teman-teman, minggu dan hari. Kita tulis di sini ya, ada berapa minggu? 19 dibagi 7 itu kan ada 2 minggu, kita dapat 2 minggu. Nah 19 2 minggu kan 14 ya, kita kurangin aja, berarti kan masih sisa 5 hari. 5 hari kita tulis sini seperti ini. Sampai sini paham ya? Dan seterusnya kita tulis sampai bawah-bawahnya juga kayak gitu teman-teman ya. Oke lagi ya, kita ke yang bawahnya. Nah kemudian yang 1 Januari itu kan ada 31 hari kan teman-teman ya. Nah kita nggak perlu kurangin karena kan udah di sini ya kan, nggak perlu kurangin. 31 hari itu ada berapa minggu teman-teman? 31 dibagi 7 itu kan dapat 4 ya, 4 kali 7 itu kan 28. Berarti kan dalam 31 hari itu ada 4 minggu. Sisa berapa hari teman-teman? 31 kurangin 28 berapa? 3 ya kan? 3 hari, 3 harinya kita tulis ini gini ya. Sampai sini paham ya? Kayak gitu. Kemudian lagi, ini keterangan tuh untuk memudahkan teman-teman memahami aja sih. Kalau misalnya udah paham mah langsung cepet aja bisa ya. Kemudian Desember udah, Januari udah, kemudian kita ke bulan 2 atau Februari. Bulan Februari di tahun 2017 itu kan ada 28 hari. Nah teman-teman jangan sampai keliru. Kadang kan kalau misalnya di soal ada tahun kabisat gitu kan, itu kan Februarinya ada 29 ya kan ya, setiap 4 tahun itu. Karena ini tahun 2017 makanya di bulan Februari cuma sampai 28 hari aja nih ya, 28 hari aja. 28 hari itu ada berapa minggu teman-teman? Ada 4 minggu ya, 28 bagi 7 ada 4 ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Kemudian sisa berapa hari? Enggak sisa, berarti kita coret aja harinya di sini kayak gini ya. Paham ya teman-teman ya. Kemudian kita ke bulan 3 atau bulan Maret. Bulan Maret itu ada 31 hari, berarti ada 4 minggu ya. Sisanya 3 hari. Gampang langsung diisi aja. Kemudian kita ke bulan 4 atau bulan April. Bulan April itu kan ada 30 hari. 30 hari itu berapa minggu? 30 bagi 7 itu dapat 4 ya. Sisanya 2 hari ya kan. 30 kurangin 28 itu kan 2 hari. Kemudian kita ke bulan 5 atau bulan Mei. Nah, hati-hati teman-teman. Di sini si ibu kan melakukan kunjungannya adalah tanggal 7 Mei 2017 ya. Nah, melakukan kunjungan pada 7 Mei. Berarti kita tulisnya gimana dong? Tanggal 7 kan berarti ada 7 hari ya kan. 7 hari berarti itu kan 1 minggu gitu ya teman-teman ya, 1 minggu. Misal lagi, ini contoh misal ya, di luar soal ini. Misalnya si ibu kunjungannya tanggal 15 Mei, berarti kan dapat 2 minggu, sisanya 1 hari. Berarti nanti ini di sini ditulis 2 minggu, di sini 1 hari. Itu kalau soal lain. Nah, karena berhubung di sini si ibu melakukan kunjungannya tanggal 7, berarti kan 1 minggu, ya kan? Ini 1 minggu. Ya, bentar. Di sini 1 minggu. Di sini kita kosongin ya. Karena nggak sisa. Kemudian kita total teman-teman untuk minggu dan harinya. Kita total berapa nih? 2 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 1. Kita dapat 19 ya.
dapat 19 minggu. Kemudian harinya kita hitung 5 tambah 3 tambah 3 tambah 2 itu berapa? 13 ya. Berarti umur kehamilannya kita dapat berapa? Nah, ini kan berhubung gini teman-teman, biar gak bingung ya. Kita kan dapat 19 minggu ya. 19 minggu 13 hari. Nah, 13 hari ini kan masih bisa kan dibagi 7, dapatnya kan 1. Ya kan? 1 di sini maksudnya adalah 1 minggu. Nah, berarti kan 13 dikurangi 7 dulu nih teman-teman, dapat berapa? Dapat 6 hari, ya kan? 13 kurangi 7 6 hari. Nah, satunya kita tambahin ke 1 minggunya kita tambahin ke 19 ini. Berarti kan dapatnya 20 minggu, ya kan? 20 minggu. Sisanya nih 6 hari. Oke, sampai sini teman-teman paham? Oke, ini untuk cara manualnya memang lama. Kalau misalnya teman-teman udah paham berarti keren. Kemudian kita lanjut ke cara cepatnya ya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin lupa, ini untuk konsep awalnya seperti ini, kayak gitu ya. Kemudian kita ke cara cepatnya yuk. Nah, kayak gini ya teman-teman, gampang ya. Oke, boleh di screenshot silahkan. Kemudian kita ke cara cepat. Cara cepat ini untuk memudahkan teman-teman ketika nanti menemui soal di UKOM maupun di SKB, karena waktunya kan juga singkat, jadi teman-teman harus dituntut untuk cepat menghitungnya ya. Tapi mungkin kadang tuh selisih dari cara manual, cara cepat tuh selisih beberapa hari, bahkan kadang tuh beda gitu ya. Teman-teman sesuaikan aja. Dulu aku pernah nyoba pakai cara cepat selisih dan di jawaban soalnya tuh nggak ada. Nah, aku makanya pakai cara manual. Tapi kadang juga ada jawabannya itu bisa menggunakan cara cepat. Jadi teman-teman harus tahu keduanya gitu ya. Nah, untuk cara cepat di sini teman-teman pakai ini teman-teman. Nanti untuk HPHT-nya dikali 13/3 atau 41/3 ya. Ini bukan 41/3 tapi 41/3 ya teman-teman ya. Oke, untuk soalnya kayak gini teman-teman. Nyonya C datang ke PMB tanggal 26 November 2020. HPHT-nya diketahui 14 Mei 2020. Nah, langkah 1 ya teman-teman, cari dulu ini waktu datang ya atau waktu kunjungan ibu dikurangi dengan HPHT. Yang dikurangi tanggal dulu ya, yang mulai dikuranginya. Jadi gini teman-teman, tanggal datang ibu kan datangnya tanggal 26 November. Aku tulis ulang aja ya, ini teman-teman gak usah lihat ini. Tanggal datangnya itu kan 26. Oke, ini kan tanggal datangnya kan 26 bulan 11 ya, kita tulis seperti ini. Kemudian tahun 2020 ya. Kemudian teman-teman, kemudian HPHT-nya itu kan 14 Mei ya. 14 Mei, 14 bulan Mei itu kan bulan 5 ya. Bulan 5 2020. Kita kurangin kayak gini ya. Kita kurangin seperti ini. Oke. Kemudian kita dapat 6 kurangi 4 berapa teman-teman? 6 kurangi 4 2 ya, ini 2 hari. 11 kurangi 5 6 bulan. Seperti ini. Ini kan bulan, ini hari. Kemudian kita balik ke sini ya, biar lebih rapi lagi aku tulis. Berarti di sini 2 hari 6 bulan. Ya, 2 hari 6 bulan. Aku hapus biar lebih rapi. Nah, kita kan dapat 2 hari 6 bulan. Kemudian kita balik lagi nih ke cara ini. Dikali 41/3 ini ya. Nah, caranya adalah gini teman-teman. Untuk harinya ya, ini kita dapatkan bukan teman-teman, ya ampun salah, ini kan 12 hari ya. 12 hari 6 bulan ya kan.
12 hari itu berarti berapa nih? Kita dapat 1 minggu ya, 1 minggu 5 hari kita jadikan minggu ya kan, 1 minggu kan 7 hari. Kalau 12 minggu itu kan ada 1 minggu, sisanya 5 hari. Sampai sini paham ya? Nah, untuk yang 6 bulannya ini kita kalikan 4/3 teman-teman. Caranya kayak gini ya, 6 kali 4/3 kayak gini ya. Pelan-pelan deh ya biar teman-teman paham. Nah, berarti ini teman-teman, yang depan kita kalikan dengan yang depan ya, kemudian yang belakang juga dikaliin juga. Berarti gini, 6 kali 4 kita tutup kurung ya, kemudian kita tambah lagi 6 kali 1/3. Seperti ini caranya ya. Berarti 6 kali 4 berapa? 24 ya kan, 24 ditambah 6 kali 1/3, 3 nya bisa dicoret, 6 bagi 3 2, 24 ditambah 2, berarti totalnya adalah 26 minggu. Aku tulis di atas ya biar lebih rapi ya. Tadi kan kita udah dapat yang hari, kita jadikan minggu, jadi 1 minggu plus 5 hari. Yang ini dapat 26 minggu ya kan, kita tulis di sini. Berarti kita total nih 26 minggu ditambah 1 minggu 5 hari. Berarti 26 tambah 1 minggu totalnya adalah 27 minggu plus 5 hari. Nah, ketemu. Kayak gini aja sih caranya. Jadi, yang dikalikan 4/3 ini adalah bulannya ya. Kalau harinya kita jadikan minggu kayak gini. Ya, teman-teman jangan sampai bingung. Ini untuk cara cepatnya seperti ini ya teman-teman ya. Memang rada ribet tapi insya Allah lebih cepat ketimbang cara manual tadi kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, kemudian kita akan hitung umur kehamilan menggunakan pengukuran McDonald. Jadi kalau McDonald ini nanti ya, kalau misalnya diketahui TFU, nanti TFU nya itu dikali 8/7 ya teman-teman, dikali 8/7. Misalnya nih ada soal diketahui TFU Nyonya H itu 28 cm ya, berapakah usia kehamilan pada kasus tersebut ya. Kalau cuma diketahui TFU nya aja, kita bisa kok ngehitung umur kehamilannya dengan cara dikali 8/7 seperti ini. Yuk kita coba hitung ya teman-teman ya, untuk menggunakan pengukuran secara McDonald ini. Berarti kita kan dapat nih 28 ya, berarti tinggal 8/7 dikali 28. Udah gini aja, berarti 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 berapa teman-teman? 4 kali 8 32 minggu. Udah dapat umur kehamilannya, berarti 32 minggu. Jadi kalau teman-teman menemui soal cuma tahu TFU nya aja terus ditanyain umur kehamilan, bisa kita cari umur kehamilannya dengan cara dikali 8/7 tadi ya, gampang banget ya. Oke, kemudian kita ke menghitung umur kehamilan berdasar quickening atau gerakan janin pertama kali ya teman-teman ya. Jadi ini perlu diperhatiin nih dua ini ya, quickening atau gerakan janin pertama kali pada primigravida. Primigravida itu misalnya di soal diketahui G1 P0 A0, berarti kan itu primigravida. Itu untuk quickeningnya adalah pada umur kehamilan 18 sampai 20 minggu. Kalau quickening atau gerakan janin pertama kali pada multigravida misalnya G3 P2 A0 gitu, kemudian G4 P3 A0 gitu kan, berarti multigravida. Itu quickeningnya adalah di umur kehamilan 16 sampai 18 minggu. Nah, gimana Kak cara menghitung umur kehamilannya? Cara menghitung umur kehamilannya adalah dengan misalnya gini, ini ada soal ya. Nyonya U G3 P2 A0, gerakan janin dirasakan 2 minggu yang lalu nih. Yang ditanyain adalah berapakah umur kehamilan Nyonya U sekarang ya. Kita kan udah tahu ya teman-teman ya. Kita dari soal dapat kalau
kalau G3 itu kan masuknya multigravida. Tadi kan aku bilang multigravida itu quickeningnya adalah 16 sampai 18 minggu, ya kan? Nah, gimana cara nyari umur kehamilannya? Nah, ibu ini tuh datang kan di puskesmas dan dia tuh bilang ngerasain gerakan janin 2 minggu yang lalu. Ya udah, ini tinggal dikurangin aja teman-teman. Ini kurangin 2 minggu, ini kurangin 2 minggu juga. Kita kurangin 18 kurangi 2 berapa teman-teman? Bukan dikurangin, ya Allah, ditambah ya, ditambah. Bukan dikurangin tapi ditambah. Berarti 18 ditambah 2 adalah 20, 16 ditambah 2 adalah 18. Berarti umur kehamilan si ibu atau nyonya U ini adalah 18 sampai 20 minggu. Gampang kan? Misal lagi, misalnya di soal diketahui G1PA0A0, berarti kan ibu itu kan primigravida. Terus ibu tuh datang ke puskesmas 1 minggu yang lalu nih ya, 1 minggu yang lalu. Misal ini soal yang lainnya 1 minggu yang lalu. Terus berapakah umur kehamilannya? Berarti kan kita tahu kalau primigravida itu kan quickeningnya itu kan 18 sampai 20 minggu. Ya udah, kita kurangin 1 minggu, kita tambah 1 minggu aja. Berarti umur kehamilannya adalah 18 tambah 1 19, 20 tambah 1 21. Berarti umur kehamilan si ibu itu adalah 19 sampai 21 minggu. Gitu ya caranya. Nah, gampang kan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak diketahui HPHT, teman-teman bisa menghitung pakai quickening, pakai TFU dan lain-lain teman-teman ya. Oke, gimana teman-teman dari yang aku sampaikan ini? Kira-kira apakah ada pertanyaan atau enggak? Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Dan jangan lupa teman-teman kerjakan soal polling yang udah aku share di grup ya. Oke, aku ingetin lagi sebelum aku tutup, jangan lupa buat subscribe channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.